setelah lulus, saya lanjut kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Untuk pengalaman organisasi, pengalaman organisasi saya itu pertama pernah menjabat sebagai anggota staf syiar di Mycom Toili. Yang selanjutnya pernah menjadi staf anggota kaderisasi dan pernah jadi kadif kaderisasi di Kalamutes. Mungkin itu saja perkenalan singkat. Untuk selanjutnya nanti bisa lebih detail lagi di uji publik selanjutnya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Oke, kami ulangi sekali lagi. Untuk sesi kedua, langsung saja kami persilahkan kepada calon pertama, kepada Akhina Naufal Sabitul Azmi, Al-Mukarram, Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kami ulangi sekali lagi. Untuk sesi kedua, langsung saja kami persilahkan kepada calon pertama, kepada Akhina Naufal Sabitul Azmi, Mas Ganteng Al-Mukarram, suaranya nggak keluar, Mas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, suaranya terdengar. Oke, kami ulangi sekali lagi. Cek. Untuk sesi kedua, Oke, baik, langsung saja kami persilahkan kepada calon pertama, kepada Akhina Naufal Sabitul Azmi, Mas Ganteng Al-Mukarram, suaranya nggak keluar, Mas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tolong ya dikondisikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min ahlil jannah, tahiyatan min indillahi azza wajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul ya dalam forum ini, yang insya Allah kita mengharapkan dari forum ini semoga Allah menurunkan berkah gitu kan. Karena dalam forum yang di mana disebut nama Allah gitu kan, insya Allah akan mendapatkan doa dari para malaikat. Insya Allah amin. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita meladani beliau, dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga beliau tetap berkenan untuk memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Langsung saja seperti yang disampaikan kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang istilahnya grand design ya. Tentang grand design. Untuk sesi kedua, seandainya terpilih menjadi atau menjadi ketua. Baik, mungkin bagi teman-teman yang belum kenalan ya atau belum kenal, perkenalkan nama saya Noval Sabitul Azmi dari Prodi Teknobiologi 2018. Tempat tanggal lahir Klaten 12 September 1998, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Nah, untuk selanjutnya teman-teman untuk kalam ya. Untuk selanjutnya nanti kalam akan saya sebut sebagai rumah peradaban. Karena apa? Kita mengambil definisi dari rumah. Pertama, definisi rumah. Tempat kita tinggali. Aman, tempat dibinanya sebuah keluarga, nyaman, dan juga tempat kita kembali. Jadi saya harap kalam ke depannya adalah rumah bagi kita semua gitu. Tempat kita kembali, tempat kita terbina, tempat kita tinggal aman, merasa nyaman gitu kan. Dan untuk peradaban, mengapa ngambil istilah peradaban? Jadi mengambil dari arti dari kata peradaban, kemajuan, kecerdasan, kebudayaan. Kemajuan di sini adalah kecerdasan dan kebudayaan baik secara lahir maupun batin. Karena kader-kader kalam yang telah terbina nantinya akan menjadi bibit kemajuan peradaban Islam, insya Allah tentunya. Jadi rumah peradaban ini insya Allah akan menjadi nama tersendiri ketika nanti kemudian tahun depan, rumah peradaban, insya Allah. Jadi cita-cita kita gitu, kita nanti menjadi rumah peradaban. Nah, sedikit pengenalan pengalaman organisasi selama di UTS. Pertama, anggota Departemen Syiar Kalam ya, anggota Departemen Syiar Kalam di tahun 2018-2019, terus divisi PBDK BOC, Biotek Open Camp 2018-2019, DPM FTB 2019-2020, Sekretaris Jenderal Kalam LDK Kalam 2019-2020. Baik, kita lanjut kepada visi. Visinya adalah menjadikan kader kalam unggul, berwawasan, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudnya masyarakat kampus yang madani. Sedikit penjelasan tentang visi. Kenapa mengambil unggul? Kenapa kader kalam unggul? Pertama, unggul itu unggul dalam segala hal. Menjadikan kader kalam itu punya ciri khas khusus dari potensi-potensi gitu. Jadi unggul dari potensi misalnya bakat dan minatnya dari kader kalam, kita berusaha usahakan untuk bisa kader kalam punya ciri khas gitu ya, unggul. Berwawasan, tentu berwawasan ini adalah pikiran fikroh yang luas, fikroh yang sehat, itu jadikan kader kalam memiliki wawasan yang luas dan berkarakter. Selanjutnya, setelah kita mengetahui visi, yaitu selanjutnya misi. Pertama, menjadikan wadah peningkatan kapasitas dan potensi diri pada kader. Yang kedua, memberikan pemahaman mendalam tentang ke-LDK-an dan wawasan Islam yang luas. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah para kader. Yang keempat, menciptakan pembinaan dan sistem kaderisasi yang rapi. Dan yang kelima, membangun relasi dan menciptakan kolaborasi yang kontributif. Sedikit menjelaskan tentang misi. Jadi kalam dari misi ini, saya pribadi akan mengharapkan bahwa kalam menjadi wadah, gitu kan, wadah untuk meningkatkan kapasitas dan potensi diri agar untuk mewujudkan misi kader yang unggul. Selanjutnya, memberikan pemahaman mendalam tentang LDK-an dan wawasan Islam ini tentu memberikan pendalaman terhadap kader kalam yang berwawasan. Mempererat ukhuwah Islamiyah tentu ini akan menjadikan kekuatan dakwah kita. Karena mempererat ukhuwah, gitu, mempererat internal dakwah dengan ukhuwah Islamiyah. Dan selanjutnya menciptakan pembinaan dan sistem kaderisasi yang rapi. Ini adalah satu faktor yang harus ya mungkin akan menjadi pembahasan lebih mendalam nanti ketika
saya menjadi ketua, yaitu menciptakan pembinaan dan sistem kaderisasi yang rapi. Di mana mungkin sebelum-sebelumnya pembinaan dan kaderisasi ini perlu sedikit disesuaikan untuk mencapai visi yang tadi. Bagaimana pembinaan ini bisa menciptakan kader yang unggul, pembinaan ini bisa menciptakan kader yang berwawasan, pembinaan ini bisa menciptakan kader yang berkarakter. Termasuk dari sistem kaderisasi, bagaimana sistem kaderisasi ini bisa secara bertahap mewujudkan visi yang tadi. Dan yang terakhir, membangun relasi, menciptakan kolaborasi yang kontributif. Tentu, untuk menjadi pribadi yang manfaat, menjadi pribadi yang berkarakter, kita harus memberikan kontribusi. Kita harus tunjukkan dengan kontribusi. Bagaimana hubungan sosial kita, bagaimana akhlak kita, itu adalah suatu bentuk penilaian untuk sosial kita itu. Berkarakter itu akan ditunjukkan dari hubungan relasi kita. Nah, dengan membangun relasi dan menciptakan kolaborasi yang kontributif, itu menjadikan kita berkarakter. Jadi seperti itu. Selanjutnya, rencana program. Yang pertama, ini untuk rencana program, untuk istilah namanya masih bahasa dari saya sendiri. Nanti kalau kedepannya intinya dari saya ingin menciptakan sebuah perjenjangan kaderisasi. Ya, salah satunya adalah daurah upgrading kader. Tentunya yang diharapkan dari teman-teman yang bergabung dari ke Kalam, gitu kan, bergabung di Kalam, ya ingin menjadi baik kan. Nah, menjadi baik itu ada tahapannya gitu untuk bisa menjadi baik, karena dari tahapan-tahapan itu sesuai porsinya gitu. Ketika kita sudah mendalami tahapan satu, berarti kita bisa untuk memahami tahapan yang lain gitu. Jadi perjenjangan ini menurut saya perlu gitu. Sebagai contoh kasus untuk menjadi lebih baik tahapannya, jadi seperti ini. Yang pertama, perjenjangan pertama yaitu penekanan terhadap aspek pengenalan dan pemahaman penguatan ruhiyah. Bagaimana teman-teman di perjenjangan pertama ini, yang penting teman-teman bisa secara ruhiyah, bagaimana teman-teman bisa terbina gitu, merasa nyaman ketika beribadah, merasa nyaman ketika dalam lingkungan berdakwah gitu. Bagaimana teman-teman secara ruhiyah yang akhirnya bisa membangun jiwa yang lebih kuat gitu dengan pengenalan dan pemahaman penguatan ruhiyah. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman di perjenjangan pertama, dan udah nanti ada ketika di perjenjangan pertama ini ada namanya sertifikasi. Melihat bagaimana teman-teman sudah bisa menjalankan belum target-target atau aspek-aspek yang ada di perjenjangan pertama. Nah, setelah lulus sertifikasi baru bisa mengikuti namanya perjenjangan kedua. Perjenjangan kedua ini kita menekankan dari lebih ke berpengetahuan luas dan penguatan fikriyah terhadap pemahaman LDK-an. Jadi lebih ke pemahaman manage organisasi, terutama ke LDK-an. Itu yang ketika kita ada ruhnya yang sudah bagus, jiwa kita, hati kita sudah bagus, secara spiritual kita sudah bagus, maka kita dituntut untuk bisa berpengetahuan. Bagaimana berpengetahuan luas terhadap wawasan Islamiyah dan wawasan tentang manajemen LDK-an gitu kan. Itu yang di perjanjian kedua. Sama, di perjanjian kedua ini ada sertifikasinya. Nanti untuk bisa mengetahui bagaimana pengetahuan kita atau pemahaman kita sampai udah memenuhi aspek-aspek di perjanjian kedua ini. Baru nanti di perjanjian ketiga, dia lebih ke sebagai muasis atau lebih ke strategi dan kebijakan. Ya, yang diharapkan nanti untuk perjanjian ini nanti akan ada istilahnya target misalnya, atau misalnya ketika kita ingin menjadikan pengurus atau kita ketika ingin menjadi BPH, itu ada target harus mengikuti kriteria. Nah, kriteria yang ini dari perjenjangan ini. Misalnya jadi pengurus, setidaknya harus setelah mengikuti perjenjangan kedua. Dalam artian dia tahu ruhiyahnya udah bagus, pengetahuan tentang LDK-nya udah bagus. Nah, untuk menjadi BPH misalnya, seandainya jadi BPH atau ketua, itu harus sampai perjenjangan ketiga. Bagaimana sudah memikirkan kebijakan dan strategi. Seperti itu. Dan yang kedua, Kalam Library. Kita dari donasi, dari donatur, atau mungkin dari teman-teman sendiri yang merasa punya buku, cuman pengen nilai kebermanfaatannya, nilai
kebermanfaatannya lebih banyak. Jadi dipinjamkan ke Kalam Library atau bisa teman-teman juga mendonasikan bukunya ke Kalam Library. Nah, insya Allah dari Kalam Library ini kita akan memberikan bacaan-bacaan untuk menunjang upgrading. Misalnya di tahapan tadi ya yang di awal, tahapan 1 buku bacaan wajibnya apa, di tahapan kedua buku bacaan wajibnya apa. Nah, itu insya Allah akan disediakan di Kalam Library. Jadi untuk menjadi orang yang berwawasan kita harus banyak membaca. Jadi seperti itu, berwawasan dan juga menjadikan kita lebih berisi, berilmu gitu kan. Dan yang ketiga, kalam and rohis. Bagaimana ini sebuah pengabdian dari kalam, sebagai bentuk kerjasama dan dedikasi kalam dalam membantu perjuangan dakwah dan sebagai pengenalan awal tentang dunia kampus dengan berbagai program menarik. Jadi ini bisa jadi bagi teman-teman ketika di pengkaderan awal banget di kalam, kan ini anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA ini kan yang kedepannya akan masuk univ. Seandainya mereka anak-anak SMA ini masuk ke universitas dan mereka anak logis, nah mereka akan bingung lagi. Mereka akan tahu ada UTS, ada kalam. Jadi mereka akan lalu. Jadi pengkaderan di awal ini akhirnya memudahkan kita nanti untuk bisa melihat, oh ini anak ini sebelumnya di rohis seperti ini kinerjanya. Maka nanti di awal ketika dia ternyata masuk UTS dan bergabung di kalam, nah kita tahu bagaimana potensi si anak ini dari awal gitu kan. Dan ini sebagai bentuk dedikasi kerjasama kita, bentuk kolaborasi dari seperti yang di misi di awal, bahwa salah satunya yaitu tadi membangun relasi dan menciptakan kolaborasi yang kontributif. Nah ini sebagai contoh bentuk programnya. Dan yang keempat, Kalam Reading Day. Karena mahasiswa terkenal sebagai manusia intelektual, maka dengan adanya kegiatan membaca dan berdiskusi, setelahnya akan mampu mengembangkan kualitas dan kapasitas diri. Nah, jadi ini gambaran singkatnya adalah ketika nanti di Kalam Reading Day akan ada satu hari di mana kader-kader kalam atau mungkin terkhususnya untuk pengurus kalam itu fokus kita berkumpul dalam suatu tempat dan kita di situ wajib bawa buku dan kita wajib membaca di situ. Ketika diberi waktu, misalnya kita beri waktu 1 jam untuk membaca buku tanpa ada namanya distraksi atau nggak boleh terganggu oleh apapun, HP harus dimatikan dan itu kita fokus baca selama 1 jam. Setelah kita membaca, ini sebagai contoh aja ya, setelah kita membaca, kita akan diminta untuk berdiskusi bagaimana apa yang kita baca itu kita pahami dan kita diskusikan. Kita kasih misalnya diskusi ini akan membangun namanya pemahaman gitu kan, akan meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan diri gitu kan, meningkatkan kapasitas diri. Nah, yang terakhir, pembinaan kader. Untuk kader yang unggul, berwawasan dan berkarakter, tentunya kegiatan inilah sebuah kebutuhan. Karena apa sih isinya dari pembinaan kader? Pertama, transfer penyampaian materi. Yang kedua adalah pemantauan dan yang ketiga adalah pendidikan atau arahan. Jadi fungsi inti dari kegiatannya adalah dari segi fikriyah dan ruhiyah. Dari fikriyah, jadi transfer penyampaian materi, bagaimana kita disampaikan wawasan tentang dasar-dasar Islaman, dasar-dasar ruhiyah, tentang bagaimana dasar-dasar organisasi, bagaimana menjadi pribadi yang baik. Nah, itu akan ditransfer melalui pembinaan kader. Dan pemantauan, ketika sudah disampaikan nih materinya, apakah teman-teman ini dari pembinaan itu akan dipantau, apakah bisa dipahami dari materi yang disampaikan, terus bisa dipraktekkan enggak gitu. Kita dipantau, ada pemantauan. Jadi ketika penyampaian tentang pribadi yang baik, sholat segala macam, nah kita pantau nih teman-teman sudah bisa melaksanakan apa yang disampaikan belum. Nah, habis itu ketika dan terakhir ada pendidikan, bagaimana ketika teman-teman mengalami kendala atau ketika teman-teman ternyata dipantau, oh seperti ini atau nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, makanya kita didik atau kita arahkan gitu kan. Jadi pembinaan ini penting untuk mencetak generasi-generasi unggul, berwawasan dan berkarakter, kader-kader yang berwawasan dan unggul, berwawasan dan berkarakter. Nah, untuk struktur organisasi masih sama dengan yang kepengurusan sebelumnya. Paling tinggi adalah majelis syuro, di bawahnya ada ketua umum, terus ada nanti di bawahnya ada sejajar itu adalah sekretaris jenderal dan bendahara umum, di bawahnya lagi ada biro pelestarian dan biro di bawah bendahara umum ada biro kewirausahaan. Nah, habis itu nanti di bawah lagi ada nanti ya seperti yang teman-teman di Bagan
seperti itu nanti struktur organisasi yang saya bawakan nanti. Jadi alhamdulillah, terima kasih Tashikuler. Ya, semoga teman-teman apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan ini bergerak dari apa yang saya alami selama di Kalam gitu, apa yang saya analisis dari Kalam tentang masalah kader, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Naufal atas penyampaian visi dan misinya untuk beberapa menit yang lalu. Dan semoga dengan ini teman-teman bisa tergambar atas beberapa mimpi dari Saudara Naufal kepada Kalam ke depannya, sehingga bisa memberikan beberapa sudut pertanyaan atas penyampaian barusan. Oke, kemudian kami persilahkan kepada calon ketua selanjutnya, kepada Saudara Trisula Barkah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di Mubes kali ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan semua kenikmatan yang Allah berikan. Semoga dengan Mubes ini juga kita bisa memilih salah satu calon terbaik untuk memimpin Kalam terbaiknya, Kalam ke depannya. Dan semoga yang terpilih bisa menjadi tokoh, bahkan inspirasi bagi semua kader, bahkan bisa menjadi salah satu tokoh inspirasi bagi seluruh LDK yang ada di NTB ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, orang yang sangat kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan beliau, capeknya beliau, sehingganya kita bisa merasakan indahnya Islam seperti saat ini. Dan semoga kita yang berada di Mubes kali ini, kita yang berada di lingkungan Kalam ini, merupakan orang-orang yang terpilih, merupakan orang-orang yang dimana Allah takdirkan untuk meneruskan tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan aneh izin share screen, tapi kayaknya laptop aneh masih bermasalah, jadi aneh mohon maaf, tunggu agak dikit dulu, soalnya baru ke restart. Barangkali sambil menunggu. Gimana aku mau ngomong? Tes, oh ya. Barangkali sambil menunggu bisa sambil dipaparkan terlebih dahulu Saudara Trisula, mengingat waktu kita juga tidak banyak. Seperti itu, dipersilakan. Oke, bismillah. Ya, sambil menunggu, kayaknya yang aneh mau paparkan apa nih? Jom pusing nih. Ya, aneh jadi pribadi sudah 2 kali mencalonkan jadi ketua Kalam pada periode pertama dan periode kedua ini. Dan visi misi aneh sebenarnya ketika kalian mengikuti periode pertama mungkin akan sama seperti visi misi sekarang. Tapi ada sedikit perubahan di bagian misi. Alhamdulillah fokus misinya hampir sama dengan saudara aneh, teman seperjuangan aja, yaitu Ahina Noval, yaitu fokusnya kita ke kaderisasi. Ya, di mana memang di kaderisasi ini PR-nya masih banyak sekali. Jadi ya aneh coba sedikit memperbaiki kaderisasi ke depannya.
Ya, Anda menawarkan beberapa visi misi. Aduh ya Allah, mana sih? Tunggu. Kepada saudara Trisula bisa mengirimkan filenya ke grup, atau masa udah 2 kali masih lupa-lupa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Laptopku lagi bermasalah soalnya. Apa. Aduh. Tunggu Nun, Ane coba buka Google. Tunggu untuk Ahina. Zoom meetingnya mana? Delapan, 7. Kepada Ahina Trisula juga mohon dipahami bahwa waktu yang diberikan masih sama, dan ini juga akan mengurangi jatah Akhi untuk berbicara, sehingga barangkali juga dipertimbangkan waktu untuk penyampaian seperti itu. Terima kasih. Siap. Oke, Ane lanjut mungkin tanpa share screen. Ya, visi misi Ane yang pertama. Nanti mungkin share screen-nya bisa nyusul. Oke. Bismillah. Ya, visi misi Ane yang pertama yaitu menjadikan Kalam sebagai penggerak dan teladan kebaikan yang inklusif. Ya, Ane berencana membuat Kalam itu menjadi sebagai penggerak dan teladan kebaikan yang inklusif. Kenapa teladan? Karena Ane mau membuat Kalam itu menjadi salah satu patokan di mana setiap kebaikan, setiap apapun kebaikan yang dilakukan, Kalam itu menjadi teladan, menjadi patokan ketika seluruh mahasiswa UTS, bahkan seluruh masyarakat UTS, masyarakat Sumbawa, ketika melihat anak Kalam itu serasa, ini loh salah satu contoh teladan yang baik. Yang selanjutnya ada tadi penggerak. Kenapa menjadi penggerak? Ya, ketika mereka melihat salah satu, karena fokusannya di kaderisasi, fokusannya di kader, ketika mereka melihat kader Kalam, mereka menjadi tergerak nih hati mereka untuk melakukan suatu kebaikan. Dan bahkan kader juga menjadi penggerak, kader juga menjadi penggerak utama, kader juga menjadi salah satu orang yang pertama bergerak ketika mungkin ada bencana alam, ketika mungkin nanti ada isu-isu keumatan yang akan diangkat, maka kader Kalam diwajibkan menjadi orang yang pertama untuk mengangkat semua itu. Yang ketiga tadi ada inklusif. Yang inklusif itu maksudnya menyeluruh. Ya, entah kalangan apapun itu, entah itu kalangan orang tua, entah itu kalangan anak muda, itu seluruhnya kita akan masuk ke dalamnya. Ya, tidak ada batasan, tapi semuanya kita akan memasuki di seluruh ranah dakwah tersebut. Yang selanjutnya visi. Visi saya yang pertama yaitu
penguatan internal kalam yang profesional. Penguatan internal kalam yang profesional dalam setiap kerja dakwah. Yang kedua, memperkuat kader untuk pengoptimalan kerja dakwah. Yang ketiga, mensyiarkan Islam secara kreatif dan inklusif. Dan yang keempat itu mengoptimalkan kolaborasi di tingkat sivitas akademik maupun masyarakat umum. Jadi visi saya ada 4. Ketika nanti saya terpilih menjadi calon ketua kalam, maka saya menjalankan 4 misi ini. Yang pertama yaitu penguatan internal. Jadi ya, internal dulu yang diperkuat. Ketika internal sudah kuat, maka insya Allah semuanya akan kuat. Yang kedua yaitu penguatan kader. Ini akan dilakukan penguatan kader seperti sekolah kader. Yang ketiga akan mensiarkan Islam secara kreatif dan inklusif. Selanjutnya deskripsi dari misi saya. Yang pertama penguatan internal kalam yang profesional dalam setiap kerja dakwah. Sebagai lembaga dakwah yang berada di UTS, kalam harus mampu meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan semua program kerjanya dan selalu menyelesaikan program kerja dengan waktu yang telah ditentukan. Dan tentunya dalam dakwah tentunya kita akan mengalami kefuturan, maka akan ada penguatan internal yang agar semangat lagi dalam berdakwah. Program kerja yang saya tawarkan, yang pertama itu dari visi tersebut, yang pertama ada Mubes, yang kedua ada Raker, yang ketiga itu ada Family Gathering, yang keempat itu ada Rihla, yang kelima itu ada upgrading, dan yang keenam itu ada Mabit. Jadi ini merupakan proker-proker untuk penguatan internal. Jadinya akan ada Mubes, akan ada rapat kerja, akan ada ILT. ILT itu Islamic Leadership Training. Ini pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Agar para pengurus paham tentang apa sih bagaimana sih agar menjadi seorang pengurus yang baik. Yang selanjutnya ada Family Gathering. Jadinya nanti akan ada untuk kedekatannya lagi akan ada namanya Rihla atau Family Gathering gitu. Selanjutnya ada upgrading, ya, ketika dalam perjalanan nanti mungkin ada beberapa pengurus yang futur, mungkin ada beberapa pengurus yang hatinya lemah, maka akan dilakukannya upgrading. Upgrading ini agar mereka kuat kembali, agar mereka lebih semangat lagi untuk menjadi pengurus. Selanjutnya, misi yang kedua. Misi yang kedua itu ada memperkuat kader untuk mengoptimalkan kerja dakwah. Anda boleh share screen untuk panitia. Tafadhal mashkura bil khudu'i wal ihtiram ya akhi. Oke, bismillah. Oke, yang kedua itu udah kelihatannya. Nun. Oke, yang kedua yaitu memperkuat kader untuk mengoptimalkan kerja dakwah. Dengan kader yang terbina, maka setiap kader akan siap ditempatkan dan dikaryakan untuk membantu jalan kerja dakwah kalam. Program kerja yang saya tawarkan, yang pertama itu ada build. Build itu
Oke, BILT itu merupakan Basic Islamic Leadership Training. Jadinya sebelum menjadi kader Kalam, sebelum dia berstatus sebagai kader Kalam, maka dia wajib mengikuti BILT dulu. Dia tidak akan menjadi kader ketika dia belum mengikuti BILT. Setelah dia mengikuti BILT, maka dia akan masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu Proker yang saya tawarkan itu sekolah kader. Nah, untuk beberapa tahun kemarin, setelah tes, masih jelas suaraku? Masih sangat amat jelas dan merdu. Bismillah, ini lanjut. Yang kedua itu ada BILT, ada sekolah kader. Yang sekolah kader ini merupakan tahapan di mana ketika jenjang BILT itu selesai. Ketika jenjang BILT itu selesai, maka mereka akan masuk sekolah kader. Di sekolah kader ini mereka akan membahas tentang yang pertama, bagaimana tentang keLDK-an, bagaimana menjadi seorang dai. Semuanya mereka akan membahas di sini. Karena tahun-tahun kemarin ketika mereka setelah selesai BILT, mereka dilepas gitu kan. Itu evaluasi pribadi dari kaderisasi. Jadi untuk tahun ini mencoba dibina kembali. Coba dibina kembali dengan diadakannya sekolah kader ini. Yang selanjutnya ada misi yang ketiga, mensiarkan Islam secara kreatif dan inklusif, yaitu menyebarkan dakwah secara kreatif sehingga dakwah dapat diterima oleh semua kalangan. Proker yang saya tawarkan, yang pertama itu ada kajian mingguan. Yang kedua itu ada kalam sosmed. Yang ketiga itu ada festival Ramadan. Yang keempat itu ada Maulid Nabi. Selanjutnya, misi keempat, yaitu mengoptimalkan kolaborasi di tingkat sivitas akademik maupun masyarakat umum. Untuk melakukan dakwah yang luar biasa, maka kita perlu jaringan dan kolaborasi untuk saling membantu dan saling berbagi ilmu agar bisa digunakan di dakwah ini. Proker yang saya tawarkan yang pertama itu ada silaturahmi antar tokoh dan silaturahmi UKM. Untuk struktur kalam, yang pertama itu ada pembina kalam. Yang kedua itu ada majelis syura. Yang ketiga itu ada ketua umum. Di bawahnya ketua umum itu ketua keputrian. Habis itu di bawah keputrian itu ada sekjen. Sekjen itu ada anaknya itu adanya biro kesekretariatan. Di bawah sekjen ada bendahara. Bendahara dibawahi oleh biro kewirausahaan. Selanjutnya yang di bawah-bawahnya itu ada syiar, kaderisasi, humas, media, dan kemuslimahan. Nah, itu mungkin sedikit presentasi dari Ane. Ane mohon maaf jika kurang maksimal. Karena laptop Ane hari ini mungkin lagi sakit, jadi Ane mohon maaf sekali. Kurang lebihnya Ane mohon maaf. Selanjutnya Ane kembalikan ke MC. Oke, kepada Saudara Trisula kami ucapkan terima kasih atas visi, misi, mimpi, dan lebih untuk Kalam UTS yang terkasih. Ya, biar muslimin tak sekedar menjadi buih. Dan kata-kata banyak tapi susah dipilih. Oke. Kemudian kita masuk kepada sesi selanjutnya untuk pertanyaan dari saudara-saudara yang terhormat panelis. Kami persilakan kepada satu orang panelis untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua calon satu persatu dan langsung dijawab seperti itu. Karena mic-nya pakai HP, jadi saya persilakan kepada panelis untuk menerima HP ini dari saya kepada panelis.
Aneh. Hah? Jangan. Oh, kelihatan ya? Kameranya dimatiin deh. Stop video. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Setelah kita mendengarkan bersama visi dan misi kedua calon kalam UTS periode selanjutnya. Singkat saja, Ahi. Mungkin nanti lihat. Ini pertanyaannya sederhana, cuman semoga bisa didengarkan oleh masyarakat puas, termasuk kami. Bagaimana cara antum membangun kerjasama tim di kalam? Ya mungkin mulai dari Akhina Noval ya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Jadi bagaimana kita membangun kerjasama tim? Kerjasama tim di sini mungkin saya khususkan ya, mungkin untuk pengurus, untuk contoh kasusnya untuk pengurus. Ya, jadi kalau misalnya kerjasama tim, otomatis kan ada tuh kita harus memahami dulu tentang tupoksi. Pemahaman tupoksi itu ya yang membuat kita akhirnya tahu kadar komunikasi kita gitu kan. Menjaga komunikasi salah satunya pertama gini, pemahaman dulu terhadap tupoksi. Dan yang kedua adalah komunikasi. Dan yang ketiga ini kedekatan. Maksudnya dalam artian setelah kita memahami bagaimana tupoksi kita, dalam artian misalnya posisi kita sebagai apa, kita akan tahu bagaimana cara berkomunikasi. Nah, dari komunikasi yang baik gitu kan akan terjadi namanya kedekatan. Dari kedekatan inilah yang menjadikan sebuah harmonisasi kerjasama. Ya, mungkin singkatnya seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Syukran ya. Selanjutnya ke Ahina Trisula. Bismillah, Bismillah, coba jawab. Ya, untuk Ani pribadi, untuk menjalin kerjasama tim, yang pertama yaitu menjalin komunikasi. Yang bagaimana kita bisa dekat, kita tidak saling berkomunikasi. Jalin komunikasi yang erat bersama pengurus, jalin kebersamaan. Ya, kalau bisa selalu berkabar di tim pengurus agar rasa kekeluargaan itu ada. Yang kedua, ketika sudah jalan komunikasi, maka dekati dia. Dekati, rangkul dia. Ketika apapun masalahnya dia, coba kita bantu. Apapun yang dia rasakan, coba kita bantu. Apapun yang dia rasa berat, kita coba bantu. Jadi ketika kita selalu ada untuk dia, ketika kita selalu ada untuk tim, maka insya Allah rasa kekeluargaan itu akan ada dan kerjasama tim itu akan ada. Gitu. Jadinya rasa kerjasama tim akan terbentuk ketika ada rasa kekeluargaan. Itu sih kalau ini pribadi, Bang. Oke, tadi baru tahu nih, boleh di ini. Nanti next lah kalau Noval ya. Ini metode merangkulnya itu gimana? Antum merangkul kader ini. Kita tuh butuh strategi antum. Aneh ke sama, sehingga Bang? Bisa dinyatakan antum tadi itu sebagai keluarga yang solid, kemudian Bismillah. Aneh jawab, Bang. Ya, kalau merangkul, yang pertama mungkin tadi ada prokerane, ada family gathering. Ya, di situ kita kumpul bareng, kita sama-sama bareng. Jadi di situ kita pokoknya bareng-bareng semua, kita santai-santai. Di situ tidak ada namanya pembahasan agenda, tidak ada pembahasan tentang proker. Kita di situ santai-santai bareng aja, relax bareng aja, saling sapa menyapa. Kumpul di beberapa, ya sebenarnya ada timeline-nya saya, cuma belum kupaparkan di sini. Mungkin untuk family gathering ini mungkin 1 bulan 2 kali untuk
1 bulan 2 kali untuk pengurus, 1 bulan sekali untuk BPH. Ya seperti itu. Ya ketika itu akan cara merangkulnya seperti itu, kita sering ketemu. Ketika kita sering ketemu di situ akan ada sesi curhat menyurhat tentang apa, mungkin beratnya di mana hari ini, mungkin di pertemuan pertama tidak ada si A. Apa sih penyebab si A ini tidak ada? Nah, kita coba cari tahu. Ketika mungkin dia ada masalah, kita coba bantu. Seperti itu sih, Bang. Ya, ada prokernya namanya family gathering itu, Bang. Oke, syukran cukup. Oke. Cek. Assalamualaikum. Dengaran suaranya? Dengaran. Siap, dengar, Bang. Oke, terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi penanya untuk 2 calon ketua yang insya Allah luar biasa ya kan, ada Akh Naufal sama Akh Trisula. Singkat saja, mungkin di setiap pengurusan ya ada beberapa masalah segala macam. Di antara masalah itu adalah masalah orang mahasiswa zaman milenial gitu. Itu sebuah virus yang dia mengkontaminasi hati seseorang gitu. Cek kedengaran? Nah, itu namanya virus VMG. Kedengaran? Nah, terus gimana cara antum ya sebagai ketua, insya Allah yang terpilih di antara antum berdua, gimana cara antum untuk yang dimana kan kalau kalam itu kan jikalau itu kan bisa orang lihat itu kan pewajahannya itu kan orang-orang suci ya, tanda kutip, itu tidak ada keburukan segala semacam gitu. Jikalau kita ada kader yang dicap VMG, maka akan mencorek nama kalam sendiri. Nah, bagaimana cara antum berdua untuk mengatasi masalah VMG ini yang ada di kader? Seperti itu pertanyaannya. Silakan untuk dijawab. Dari Akh Trisula. Bismillah. Ane coba jawab, Bang. Ya, untuk mengatasi masalah VMG, Ane pribadi tidak tahu mengatasi masalah VMG, Bang. Ane pribadi menjawab seperti itu. Karena apa? Karena masalah VMG ini ya masalah perasaan yang mungkin Ane pribadi gak tahu gimana untuk mengatasinya. Tapi cara membackup-nya yaitu kalau Ane pribadi untuk membackup agar mereka tidak tertular VMG ini yaitu ya tadi dengan mungkin saling ketemu, saling memberikan masukan selalu ada untuk mereka. Ya, ketika kita selalu hadir untuk mereka, mungkin virus-virus seperti itu akan susah masuk gitu, Bang. Saya ketika untuk cara untuk menghindarinya, mungkin Anda pribadi tidak bisa memberitahu bagaimana untuk menghindari virus tersebut, tapi untuk mencoba agar tidak terkena, mungkin itu ya saling ketemu, saling ada untuk mereka, jadi mereka tidak ada tempat untuk cari tempat yang lain lah untuk lebih nyaman atau bahkan ngapain gitu. Ya ketika kita selalu ada untuk mereka, insya Allah akan terhindar dari hal-hal seperti itu, Bang. Itu Anda pribadi, Bang. Check out. Berarti antum tidak ada solusinya dengan bertemu ya. Itu kalau Anda tangkap dari jawaban antum itu kalau misalnya belum untuk menghindari dari awal. Nah, jikalau sudah akut penyakitnya, sudah sangat parah penyakit VMG-nya, bagaimana cara antum Trisula ini nanti mungkin cara antum gimana untuk mengatasi virus VMG ini yang dimana sudah di notabene-nya udah akut di para kader gitu. Seperti itu. Ada solusi nggak dari antum pribadi? Jika antum jadi ketua, silakan. Kalau Anda jadi ketua, mungkin Anda hanya bisa kasih pencerahan, Bang. Mungkin Anda hanya kasih bisa teguran. Mungkin teguran pertama, teguran kedua, memang kalau tidak bisa ya mohon maaf, secara kasar ya kita keluarkan gitu ya, Bang. Ya, namun ketika bisa teguran pertama, teguran keduanya bisa berubah ya kita masih backup, Bang. Itu sih kalau dari Anda. Oke, singkat sekali ya. Jika sudah parah silakan dikeluarkan itu. Oke, terima kasih Akh. Selanjutnya kepada Akh Naufal, mungkin bisa
pertanyaan sama terkait VMG. Mungkin gimana cara antum untuk mengatasi virus VMG ini? Silakan, Baik, Bismillah. Jadi seperti ini secara singkatnya, virus, namanya juga virus VMG ya. Virus itu datang di hati orang-orang yang sedang kesepian dan berlabuh gitu kan. Nah, bagaimana hati yang kesepian ini berlabuh pada hal yang baik? Nah, kita harus mengarahkan. Jadi bagi mereka yang sudah terlanjur terkena virus, bagaimana supaya hati mereka gitu kan dilabuhkan pada hal yang baik gitu, hal yang benar. Makanya dalam program pembinaan di situ kan lebih intensif lagi bagaimana kedekatan. Jadi ketika kita menjalin hubungan kedekatan dengan kader, nah, mereka akan buka-bukaan, dalam artian mereka akan jujur-jujuran bagaimana sih perasaan mereka gitu kan. Nah, dari situlah kita bisa menggantikan perasaan dia terhadap si doi gitu kan. Jadi kita berperan di situ karena orang-orang yang terkena VMG gini, mereka tuh merasa mereka tuh butuh pengakuan, mereka tuh pengen diakui, mereka tuh pengen merasa ada yang mengisi hatinya gitu loh. Makanya kita berusaha dari pembinaan itu mengisi hati mereka dengan hal-hal baik. Sebenarnya ada beberapa ada beberapa contoh pengalaman yang dari kita menjalin kedekatan gitu kan. Bagaimana kita berteman baik dengan kader-kader gitu, atau dengan seseorang. Ketika dia mengalami kegalauan atau mengalami merasa ada yang nggak beres, atau mungkin merasa dia ingin curhat tentang masalah mungkin pacaran atau mungkin masalah percintaannya. Nah, itulah mengapa fungsinya pembinaan itu adalah salah satunya pendekatan dan yaitu mengisi pikiran dan hati mereka dengan hal-hal yang baik gitu loh. Nah, mungkin secara untuk ketika memang merasa sudah akut gitu kan, maka ya berarti perlu namanya istilahnya terapi, ya ilaj, ya terapi gitu. Bagaimana terapi ini membuat dia itu merasa sungkan dari misalnya terapi ketika dia udah akut tentang masalah pacaran. Bagaimana ini masalah teknis sih sebenarnya masalah terapi ini. Jadi salah satu contohnya aja ya, kita coba beri contoh masalah terapi. Salah satu contohnya ketika si fulan dia udah akut ini, sudah sampai boncengan, udah sampai segala macam. Ya, mungkin kita dekati dia gitu, kita ajak lagi ke pembinaan kita gitu kan, kita ajak, dan kalau ternyata di pembinaan itu masih gitu kan, masih berjalan dan masih sama gitu kan, berarti salah satu yang membuat dia mungkin akan sedikit sungkan untuk melakukan itu adalah ketika diberi amanah. Salah satu terapinya gitu. Ketika diberi amanah di posisi misalnya dia megang PJ sekolah Quran gitu kan, mungkin sambil dia megang PJ sekolah Quran akan orang kayak, kamu serius nih megang PJ sekolah Quran tapi kok misalnya masih pacaran gitu kan. Jadi kayak mungkin di sisi lain akan menjadi kayak terapi tersendiri buat si fulan gitu kan. Itu salah satu contoh. Jadi untuk masalah teknis terapi ini perlu banyak diskusi dan perlu banyak analisis bagaimana cara terbaiknya. Itu hanya salah satu contoh gitu kan. Solusinya ya dengan terapi. Mungkin itu yang tentang masalah VMG ya, karena emang masalah ini tuh tidak bisa dipungkiri gitu. Mungkin kita, karena itu virus ya, kita mungkin nggak menyadari bahwa diri kita ternyata udah kena gitu, terpapar virus VMG ini gitu. Makanya dengan ada kegiatan-kegiatan pembinaan, sering intensifnya ketemuan dengan dengan kader, dengan pengurus atau mungkin dengan sesama anak-anak alam, nah itu akan membuat mereka tuh merasa diakui gitu. Mereka ya aku punya teman nih gitu. Jadi seolah-olah dia akhirnya punya teman curhat, dia punya teman untuk berdiskusi, dia punya teman untuk berbagi gitu kan. Jadi kan mungkin bisa jadi ya kasus yang saya alami atau kasus yang pernah saya lihat atau saya rasakan ya seperti itu. Orang-orang yang VMG itu orang-orang yang ingin diakui gitu, ingin hati mereka tuh merasa nyaman dengan seseorang gitu. Makanya bagaimana kita menciptakan lingkungan itu bagi kader-kader. Mungkin seperti itu. Sudah? Ya, cukup. Oke. Karena waktu yang mungkin ada sedikit garis bawahi, bahwasanya ketika orang yang VMG kan itu kan agak susah untuk terbuka ya. Mungkin kalian berdua cari solusi masing-masing jika lo terpilih, gimana cara untuk mendekati orang-orang seperti itu ya. Oke.
selanjutnya ke panelis selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar dari pemaparan Naufal sama Trisula, itu banyak menggarisbawahi tentang pembinaan, bahkan penguatan kader. Nah, pertanyaan saya, menurut teman-teman itu gimana sih kader yang ideal? Menurut kalian sendiri? Entah itu mungkin aktif dalam kegiatan, atau mungkin rajin nge-share hal-hal berbau keagamaan, atau ya menurut kalian gimana yang ideal menurut kalian? Dan bagaimana cara teman-teman mempererat ukhuwah antar kader, tapi bukan dengan program formal. Soalnya tadi banyak banget saya lihat gimana cara mempererat kader, menguatkan kader dengan cara kayak family gathering lah, atau program-program lain. Tapi gimana caranya teman-teman mempererat ukhuwah antar kader dengan cara pendekatan informal atau cara teman-teman sendiri, bukan melalui program, bukan melalui bantuan teman-teman, tapi dengan cara teman-teman sendiri. Paham gak sih? Ya pokoknya begitu. Silahkan mulai dijawab dari Naufal. Baik. Yang pertama apa tadi pertanyaan? Apaan? Kalau yang ini ya, kalau dari pertanyaan kedua. Pertanyaannya tadi, gimana kader yang ideal menurut teman-teman, dan gimana cara mempererat ukhuwah antar kader dengan cara yang pendekatan informal, bukan melalui program-program formal yang tadi udah disebutin. Baik. Untuk kader yang ideal ya. Sebenarnya untuk patokan kader ideal yang sesuai dalam penilaian saya gitu, kader yang siap gitu untuk apa istilahnya, jadi kader terbaik atau kader yang bisa ini langsung terjun ke masyarakat, ya mereka yang aktif dalam pembinaan. Kalau menurut saya gitu, aktif dalam pembinaan gitu kan, aktif dalam pembinaan dan telah aktif juga dalam mengikuti perjenjangan. Kalau misalnya nanti seandainya ada perjenjangan kader ya, perjenjangan kaderisasi. Dan ya sebenarnya dari pembinaan dan perjenjangan itu akhirnya membuat mereka itu pertama ya tadi berwawasan dan berkarakter. Nah itu kan akhirnya ya menurut saya berarti ya kader yang ideal berarti berwawasan dan berkarakter, seperti itu. Terus pendekatan secara personal ya, pendekatan ke kader ya. Nah untuk pendekatan ke kader mungkin lebih ke pendekatan secara personal itu sebenarnya apa ya, macam-macam. Mungkin contohnya seperti ini, kader itu butuh tempat yang nyaman gitu kan, butuh namanya ya tadi seperti yang saya bilang gitu, pengen diakui atau pengen punya tempat curhat gitu. Makanya kalau dari saya pribadi, ketika kita mendengar kabar teman, salah satu contohnya ketika kita mendengar kabar teman kita gitu, atau misalnya teman kita si fulan sedang dalam masalah atau sedang dalam kendala atau sedang mungkin sakit, nah kita bisa menjenguknya. Kalau misalnya sakit kita bisa menjenguknya gitu kan, menjenguknya langsung gitu. Atau misalnya ketika dalam masalah, misalnya dalam tanda kutip misalnya tadi ya terpapar dengan virus VMG. Nah pendekatannya nih, ketika emang pembinaan itu dirasa kurang, berarti otomatis pendekatan secara personal. Salah satu mungkin terapi dari VMG ini ya pendekatan secara personal. Bagaimana kita membangun kedekatan secara personal ya dengan ya mungkin apa ya istilahnya, dari kalau misalnya ini ya dari pribadi saya ya mungkin dari sering ketemu, sering berkomunikasi seperti itu. Terus ya mungkin itu sih, dari sering berkomunikasi, sering nampaknya bertatap langsung, atau ya kita langsung datang ke dianya gitu secara personal ketika kamu mengalami masalah atau kendala gitu. Atau misalnya ketika sakit gitu. Makanya kita berusaha menjadi orang yang terdepan yang peduli dengan dia gitu. Mungkin kurang lebihnya. Total 32 minus 2. 32 Udah Naufal? Udah cukup atau belum?
Cukup. Cukup. Oke, kalau gitu saya mau dengar jawaban dari Trisula dulu. Silakan Trisula. Trisula bentar. Udah, silakan. Oke. Kalau anu pribadi Dari ya, suara. untuk pribadi ideal itu yang pertama yaitu kader yang pembinaannya bagus, pembinaan yang novel. Yang kedua mereka yang aktif mengikuti kegiatan kalam, entah itu kepanitiaan, entah itu jadi salah satu petugas di kepanitiaan apa intinya mereka aktif pembinaan sama aktif juga di setiap kegiatan yang kalam lakukan. Yang selanjutnya bagaimana cara agar lebih dekat bersama kader tanpa proker-proker yang kita sebutkan tadi. Yang pertama mungkin simple aja, bisa mengetahui data diri mereka. Kiranya ketika bertemu di jalan bersama mereka, ketemu di jalan saling tegur. Ketika ketemu di jalan kita tegur, bersapa tegur. Ketika mereka sakit mungkin kita orang pertama yang menjenguk mereka. Ketika mereka ulang tahun mungkin kita memiliki data kader kan di sini di Ane pribadi ada data kader. Ketika mereka ulang tahun bisa kita menjadi orang pertama yang memberikan selamat kepada dia atas hari lahirnya. Ketika mungkin kita seperhatian itu kepada mereka, mungkin secara pribadi mereka akan luluh gitu dan mereka terasa saya sangat diperhatikan di kalam ternyata. Itu salah satu cara untuk lebih dekat ke kader. Kalau Ane pribadi gitu kan. Berarti maaf, kedengaran nggak suaranya? Halo? Berarti dari jawaban Naufal sama Trisula, kader yang ideal itu kader yang aktif dalam pembinaan. Berarti mereka cuma menerima dong, mereka tidak menghasilkan output gitu. Mereka ideal bagi kalian yang memberikan, tapi tidak ideal bagi orang lain yang harusnya menerima juga dari mereka. Sedangkan tadi kalian berdua, Naufal sama Trisula bilang kalau misalnya ingin menjadikan kader kalam ini kader unggulan atau teladan gitu kan. Sedangkan unggulan dan teladan ini yang ngelihat itu nggak cuma kita, orang lain juga ngelihat. Mungkin teman-teman bisa membuat parameter ideal kader dari sisi luar, nggak cuma dari sisi teman-teman sendiri gitu. Begitu ya? Siap. Udah cukup kayaknya dari saya oper ke panelis lain. Oke, Ahi, insya Allah. Oke, tadi kan banyak berapa visi misi yang udah disampaikan oleh teman-teman berdua ya. Tapi yang saya lihat ini lebih ke internal kalam ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini lebih ke eksternal kalam itu sendiri. Ini sangat disayangkan apabila teman-teman hanya fokus ke internal kalam. Memang betul kita butuh internal yang kuat. Namun fungsinya teman-teman di kader di kalam itu untuk menyebarkan dakwah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, bagaimana strategi teman-teman dalam menyampaikan dakwah jika sudah terpilih nanti? Dalam segala aspek ini ya. Boleh di Novel dulu. Bagaimana cara kita menyampaikan dakwah ya dalam segala aspek. Bismillah. Jadi kenapa dalam artian ya tadi sempat disinggung apa yang saya masukkan dari visi dan misi itu ada tentang masalah internal.
Karena gini, visi saya kan untuk mencetak kader kalam yang unggul dan segala macamnya itu. Nah, salah satunya kan ya untuk unggul berkarakter itu kan ya untuk unggul dan berwawasan berkarakter itu kan ya butuh yang namanya interaksi gitu, maksudnya butuh namanya muamalah gitu kan, karena kita karakter itu nggak bisa dilihat kalau misalnya tanpa ada muamalah, tanpa ada namanya interaksi. Nah, justru ketika dibilang itu masalah internal, tapi justru ini akan memang perbaikannya di internal, tapi akan berdampak ke eksternal seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara saya berdakwah, mungkin saya akan berdakwah lebih ke mencontohkan terlebih dahulu gitu kan, tidak terlalu banyak menghujat, dalam artian ya ketika emang ada seorang ya, ketika teman-teman lihat oh dia kayak gini VMG, atau misalnya oh dia kayak gini, mungkin beberapa oh sholatnya masih bolong-bolong gitu kan, kok bisa gitu kan, mungkin sebagian orang akan menghujat, oh Fadlul Kalam ternyata sholatnya bolong-bolong ya gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, dakwah itu bukan menghujat ya, tapi dakwah itu mengajak gitu kan, dan saya mengajaknya dalam bentuk memberikan contoh terbaik gitu kan. Setelah mungkin memberikan contoh, saya sedikit-sedikit menjelaskan gitu kan, mengapa saya melakukan hal seperti ini gitu, atau kenapa kamu nggak boleh melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin untuk secara teknis lapangannya, mungkin secara detailnya agak sedikit susah ya untuk digambarkan dan dijelaskan, karena itu seperti spontanitas gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, yang saya lakukan selama ini ya, saya berawal dari saya mencontohkan diri sendiri. Ketika teman-teman mungkin nggak sholat gitu, berarti saya harus sholat gitu. Saya mencontohkan dari lingkungan saya, ketika teman-teman nggak sholat ke masjid misalnya, berarti saya harus sholat ke masjid gitu. Dan ketika saya lihat teman-teman sering saya lihat ke masjid, mungkin dari situ akhirnya teman-teman kayak mulai ada interaksi dalam artian ketika aku nggak sholat ke masjid, loh kamu kenapa nggak ke masjid gitu kan, oh iya aku pengen ke masjid gitu kan, kamu ikut nggak? Nah itu kan dalam artian mulai mengajak gitu kan, dari awalnya mencontohkan terus akhirnya mengajak. Mungkin seperti itu untuk contoh singkat dan contoh singkatnya seperti itu, dan udah sih cukup. Oke, terima kasih Ahina Noval. Langsung ke Trisula deh. Ya, kalau ini pribadi Bang. Ya, tadi kan beberapa fokus aneh hanya ke internal. Ya, kenapa aneh fokus ke internal? Ya, ketika internalnya terbina, ketika kadernya terbina, insya Allah kader itu akan bisa dikaryakan. Ya, bagaimana kita untuk menyiarkan yang di luar ya. Jadinya kita kuatkan dulu nih di dalam nih. Kita kuatkan dulu, kita beri dulu pemahaman terhadap kader, kita beri dulu ilmu terhadap kader. Nah, ketika kader ini sudah terbina, ketika kader ini sudah tahu pemahaman, maka kita mengkaryakannya. Mengkaryakannya lewat mana? Ya mungkin mereka akan kita karyakan. Ente mungkin bisa masuk ke himpunan, ente mungkin bisa masuk ke BEM. Ketika mereka masuk ke BEM, bagus di Kalam, insya Allah mereka akan menyiarkan Islam, keislaman itu, menyiarkan Islam itu di wajah-wajah atau wadah-wadah yang mereka tempati. Mungkin ketika di himpunan, ketika di BEM, ketika dengar azan mereka tidak mau berhenti, ketika ada anak kalam di situ, ketika ada salah satu kader kalam di situ, mungkin ketika dengar azan mereka akan memberhentikan rapat atau mungkin akan sama-sama sholat. Nah mungkin dari situ kalau dari Anda pribadi, kenapa harus kadernya dulu kita perbagus, nanti ketika kader itu sudah terbagus, maka kita siap mengkaryakan kader tersebut itu. Entah kita mau taruh di mana, intinya ketika dia sudah terbina, maka kader itu akan siap kita terbitkan, kita orbitkan kader tersebut untuk mungkin ada wajiannya di tempat-tempat yang lain. Itu sih kalau Anda pribadi, Bang. Oke, terima kasih. Kayaknya mantap ya, jawabannya beda-beda. Kalau ini ke Nova dulu pertanyaannya berikutnya nih. Kayak bantahan gitu sebenarnya. Enggak, ini bantahan sama kan? Iya, masih tahapan. Jadi masih topik yang sama. Ini kadang orang nih ayah, mereka tuh memang butuh contoh gitu.
Tapi kadang selain dicontohkan, mereka juga butuh dirangkul. Ini lebih saya kelompokin orang-orang yang nggak mau kenal kalam ya, itu ke kiri lah, yang sering nongkrong segala macam. Mereka itu anti sama orang-orang yang misalnya contoh celana cingkrang gitu kan, kemudian terlalu alim segala macam, fashionnya begitu. Jadi mereka anti, kenal aja nggak mau mereka. Ditambah lagi dengan posisi kalam, kalau misalnya ada yang kader-kader yang PMG, ini nyambung nih ya, karena strategi dakwah. Nah gimana dia antum-antum itu memperbaiki hal tersebut sampai sekarang pun mungkin ya kalam itu belum sampai ke tahapan itu bisa merangkul teman-teman yang mohon maaf yang kiri itu sehingga setidak-tidaknya mau ikut ke kita, ikut kajian kita gitu. Kalau soalnya Anda punya data nih yang ikut-ikut kajian-kajian kalam itu mayoritas orang yang sudah dalam artian yang di dalam kalam itu sendiri gitu. Nah coba antum kasih jelas Anda deh, maupun secara teknis ataupun apapun itu strategi antum itu kayak menanggapi hal-hal tersebut supaya kalam itu nggak dikenal di kanan aja tapi di kiri mereka juga dapat dicintai gitu. Untuk Novel ya. Baik. Ini pertanyaannya berat ya, emang sampai sekarang pun itu yang jadi bahasan dan pikiran saya, bagaimana untuk bisa merangkul orang-orang menjadi maksudnya lebih banyak kita bisa merangkul orang-orang. Dan emang kenyataannya seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Salim ya, tentang ya ternyata realitanya kegiatan-kegiatan proker yang kalam yang ditujukan untuk orang umum itu ya orang-orang kalam juga yang ikut gitu. Nah mungkin model merangkulnya ini yang masih belum, sampai sekarang masih belum ada patokan pasti gitu bagaimana saya akan melakukannya, karena itu tantangan terberat dalam dakwah ya, ketika kita mengajak orang yang ya seperti itu gitu. Dakwah itu justru malah akan berasal ke mereka gitu kan. Mungkin belum bisa jawab secara pastinya ya bagaimana strateginya ketika nanti emang harus dihadapkan dengan masalah seperti itu. Ya, nanti mungkin akan dipikirkan ulang lagi tentang masalah itu, tapi terima kasih kepada Mas Salim telah memberikan setidaknya beban sedikit lah kepada Ane gitu kan untuk bisa memikirkan hal tersebut. Terima kasih. Afwan belum bisa menjawab. Afwan ada ini kendala internal di HP passwordnya. Ya nggak apa-apa Novel, terima kasih atas jawabannya. Ini terakhir buat Trisula ya, karena jawabannya agak berbeda antara Novel sama Trisula. Ini kalau Trisula lebih ke pemetaan kalau ngeliatnya ya. Ya Bang. Ini bagaimana teknis antumnya pemetaan yang akan antum lakukan. Kemudian nggak bisa dipungkiri ya, mungkin banyak nih kader-kader kalam yang sudah jadi ketua BEM, ketua himpunan segala macamnya ya. Tapi yang aneh rasakan tidak ada, sebagian besar ya, bukan berarti semuanya, tidak membawa nilai-nilai kalam, malah terwarnai. Nah bagaimana antum nanti, ini strategi antum juga nih, menanggapi hal tersebut lah. Tadi kata antum kan tadi pemetaan, oke pemetaan. Tapi setelah mereka terpilih bagaimana nih tindak lanjut antum? Karena sebagian banyak kader kalam juga tidak membawa nilai kalam di sana. Terima kasih. Bismillah. Anda coba jawab Bang. Ya, mungkin evaluasi tahun kemarin, kenapa kader kalam malah ketika join ke tempat lain malah menjadi terwarnai? Mungkin kalau Anda pribadi mungkin kurang kuat di pembinaannya Bang. Mungkin tahun-tahun kemarin kita pembinaan hanya fokus untuk kajian untuk umum. Mungkin tahun-tahun kemarin kita pembinaan hanya khusus kajian ya, rata-rata sih hanya kajian untuk umum yang pernah saya rasain. Nah, mungkin dan Liko juga kita untuk kalam juga kita kurang memperhatikan tentang bagaimana kondisi mentoring kader kita. Ya mungkin kalau dari Ana
dari Ane pribadi strateginya mungkin itu Ane perkuat di pembinaan aja Bang. Ya mungkin di Ane nanti akan ada pembinaan khusus untuk kader gitu kan. Khusus untuk kader yang kita akan lihat ketika sudah ada pembinaan, kita lihat potensi-potensi kader, mana potensi kader ini yang memiliki bakat di sini, maka kita akan taruh di situ gitu. Ya memberi pemahaman terhadap mereka lah. Intinya kita telah memberikan pemahaman, memberikan segalanya kepada mereka. Namun ketika mereka ketika terjun ke tempat lain tetap seperti itu ya gimana lagi. Tapi setidaknya kita telah mencoba membina mereka, membina yang sebaik mungkin. Tapi insya Allah ketika kita sudah membina sebaik mungkin, kita telah memberikan segalanya, pembinaan yang terbaik. Insya Allah hal seperti itu tidak akan terjadi. Itu Ane pribadi sih Bang. Oke, mantap. Oke, terima kasih Anoval dan Trisula. Mungkin kedepannya siapa yang kepilih harus ada ya, strategi untuk mamalah. Kemudian tidak benar katanya yang Trisula tadi, lebih ke siasi bagaimana membentuk kiadah yang benar-benar menjadi kiadah yang militan dan kukuh, kemudian tegas terhadap pendiriannya, apalagi nilai-nilai keislaman. Terima kasih. Langsung pada panelis atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kami cukupkan sampai sini karena waktu sudah tidak mengizinkan. Dan barangkali untuk panelis yang masih memiliki pertanyaan, perlu dipahami bahwa panelis di sini adalah MS dan senior, sehingga punya lebih banyak waktu untuk Suaranya, aduh. Suaranya kagak ada. Calon yang telah menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat-sangat baik dan semoga dapat terlaksana juga dengan baik pula. Oke, menuju sesi selanjutnya kami persilakan kepada para peserta untuk mempersiapkan pertanyaan. Di sini kami alhamdulillah kita dibersamai oleh peserta secara online dan offline. Akan kami bagi sesi online dan offline. Barangkali pertanyaan pertama kami berikan kepada teman-teman yang hadir online di sini untuk mempertanyakan kepada para calon, boleh kepada satu calon atau kedua calon secara sekaligus, atas apa yang mau diajukan seperti itu. Kemudian akan kami berikan sesi kepada teman-teman kita yang sudah hadir secara online, seperti itu. Langsung saja, saya persilakan kepada teman-teman yang berada di ruangan sidang untuk mengajukan tangan untuk bertanya. Oke, silakan kepada kakak kita, Kakak Murtina, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi teman-teman semua, terutama untuk Trisula dan Noval gitu, yang udah berusaha payah ya buat mencalonkan diri gitu. Semoga selalu dikuatkan sama Allah ya. Jadi pertanyaan dari saya, yang pertama yaitu tadi kan dibahas sama Trisula sama si Noval terkait pembinaan dan semacamnya gitu. Coba strategi kalian untuk mendekati UKM-UKM lain gitu. Kayak kita kan di sini bukan kalam doang gitu ya. Coba kalau UKM-UKM lain itu gimana cara kalian untuk strategi kalian lah supaya dekat sama UKM-UKM lain, orma-orma lain yang ada di kampus gitu. Terutama UTS gitu. Kalau lebih bagusnya gitu itu di kampus-kampus lain seperti di UNSA gitu, terus di Cordova atau kampus-kampus yang ada di Indonesia lain gitu. Itu mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, udah dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana? Silakan.
Boleh langsung dijawab dari Noval dulu. Ya. Sistem pendekatan gimana tadi pendekatan ya, pendekatan ke Ormawa. Jadi kalau misalnya dulu sempat menjadi wacana gitu kan, ketika bagaimana pendekatan ke Ormawa, kita tahu memang di UTS itu UKM-nya bukan hanya sekedar UKM Kalam gitu kan, ada banyak UKM. Nah, pendekatannya seperti apa? Ya mungkin yang udah terlaksana ya seperti kita mengadakan istilahnya kajian atau silaturahmi. Misalnya kita bikin jadwal silaturahmi dalam waktu sebulan ini kita minimal lah sebulan sekali kita silaturahmi ke UKM mana gitu. Misalnya kita pengen silaturahmi ke UKM Mapala. Nah dari silaturahmi itu kan akhirnya kayak sebenarnya yang penting kan kita membangun dulu silaturahmi di awal gitu kan. Setelah kita mungkin membangun silaturahmi di awal, baru kita bisa mengajukan kerjasama. Mungkin dulu sempat pengen mengajukan kerjasama, mungkin karena pengen mengajukan kerjasama kayak proker berbarengan dengan UKM yang lain. Cuman karena mungkin belum ada silaturahmi di awal, ya sepertinya sekitar wacana gitu. Dalam artian ya sudah sempat saling kontak, cuman karena kurang silaturahmi gitu, silaturahmi yang awal nggak ada silaturahmi di awal, jadi ya itu kontaknya putus aja gitu, maksudnya udah nggak ada pembahasan lagi. Nah mungkin untuk silaturahmi di Ormawa ya mungkin ya yang seperti itu kalau menurut saya sempat jadi wacana dulu ya waktu awal-awal jadi pengurus di Kalam ya seperti itu, bentuk kerjasama ya mungkin silaturahmi. Setelah mungkin silaturahmi ya nanti kita bikin program kerja bareng atau mungkin seandainya bisa kolaborasi dalam suatu kegiatan yang bersamaan ya mungkin kita bisa kolaborasi seperti itu secara singkatnya. Terima kasih kepada Akhina Naufal atas jawabannya. Kami persilakan kepada Saudara Trisula untuk melanjutkan jawaban. Bismillah, coba jawab. Untuk pertanyaan dari Kak Murti, jadinya untuk bagaimana sih kita bisa merangkul yang UKM-UKM yang lain gitu kan, di UTS bukan hanya Kalam doang, banyak UKM yang lain. Yang pertama tadi hampir sudah sama Novalmi, menjalin silaturahmi mungkin beberapa bulan sekali, beberapa pekan sekali ketemu bersilaturahmi ke UKM lain, mungkin ke protokoler, ke yang lain-lain. Nah ketika sudah bersilaturahmi bisa kita kolaborasi ya, mungkin kalau bukan dalam kegiatan mungkin antar anggotanya, seperti mungkin protokoler kita bisa silaturahmi, kita membutuhkan MC dalam kajian, mungkin kita bisa collab nih sama anak protokoler, minta mungkin anak protokoler bisa bantu kita di kegiatan ini menjadi MC, kita bisa collab. Mungkin ketika kita membutuhkan tentang kegiatan-kegiatan besar, kita membutuhkan medis ya kita bisa collab bareng anak medis yang UKM medis di UTS gitu kan, bisa collab aja. Soalnya kalau bagaimana merangkul, bagaimana pintar-pintar kita bersilaturahmi aja sih kalau Ani pribadi. Ketika kita sudah dekat sama mereka, mungkin kita tinggal collab minta bantuan ke mereka, itu sama saja kayak kita mencoba merangkul mereka, sama saja kita coba memperkenalkan Kalam ke mereka. Itu aja sih kalau Ani, Kak. Ya, terima kasih kepada Saudara Trisula atas jawaban yang telah disampaikan. Barangkali dari Saudari Trisna ada, oke, dari Saudara Trisna menyepakati Saudara Trisula. Langsung saja kami persilakan kepada saudara-saudara kami, Akhina yang sedang online, dan ini alhamdulillah seniornya senior udah dari tadi angkat tangan, nggak pegel Bang. Nah, dari Bang Mirwan Aziz kepada Akhina Mirwan Aziz, waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh langsung buka mic-nya aja, Mas Mirwan. Halo, tes. Halo, assalamualaikum. Suaranya jelas suara. Jelas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sebenarnya luar biasa. Terima kasih untuk kedua calon ketua Kalam ini yang sudah meluangkan segenap
tenaga, waktu dan pikiran untuk menjadi ketua, dan ini sangat tidak mudah. Gitu kan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, apa yang membuat teman-teman berdua yakin bahwa teman-teman itu akan menjadi pemimpin Kalam? Apa yang menjadi kelebihan antum berdua? Kemudian, jika antum berdua punya beberapa organisasi, berapa persen yang akan antum berikan presentasinya kepada Kalam? Mungkin 2 pertanyaan itu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih kepada Akhina Mirwan Aziz atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Saudara Noval untuk menjawab terlebih dahulu. Dipersilakan. Afwan, boleh diulang lagi pertanyaannya? Ada 2 pertanyaan ya? Yang pertama, apa yang membuat antum itu bisa percaya atau Kalam itu, kenapa Kalam butuh antum menjadi ketua? Itu yang pertama. Kenapa Kalam itu butuh antum menjadi ketua? Yang kedua, jika antum itu punya beberapa organisasi di kampus, berapa persenkah yang persentase yang antum berikan kepada Kalam ini? 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Baik. Izin menjawab. Terima kasih kepada saudara sesepuh kita ya, Masya Allah, Mas Mirwan Aziz. Jadi seperti ini, kenapa saya menjadi pemimpin Kalam ya, intinya itu. Kalau misalnya di ini ya, dalam sistem bikin pengkaderan ya, saya sudah ada di Kalam kan udah sekitar ya separuh waktu saya di UTS gitu kan. Nah itu kan berarti saya sedikit banyaknya memahami masalah yang ada di Kalam gitu. Nah mungkin dari ketika saya sudah memahami dan bisa membuat sebuah analisis dan akhirnya tertuang dalam visi dan misi ya, mungkin akan lebih mudah untuk terrealisasinya ketika punya jabatan sebagai ketua, mungkin seperti itu. Kalau kenapa saya menaik keunggulan, saya nggak ya tadi karena dalam sistem pengkaderan, dilihat dari sistem pengkaderan saya sudah hampir setengah ya separuh waktu lah selama di UTS nanti itu. Terus kalau apa sih namanya? Aduh, pertanyaan kedua apa? Apaan lupa? Itu antum berapa organisasi yang diikuti di UTS? Sejauh ini organisasi yang masih aktif Kalam sama DPM, karena DPM belum demis dan kita lagi nih. Dan otomatis setelah itu lebih dulu saya menjabat sebagai ketua Kalam dan otomatis ya saya harus memproseskan di Kalam. Dan yang baru ada berniat untuk gabung ke organisasi lagi selain yang ada di Kalam karena memang udah lanjut. Iya, baru. Dan di Kalam sudah sampai perjalanan yang cukup tinggi gitu, dan ya tadi butuh namanya kontribusi dalam sistem pengkaderan. Kita udah dikader dalam Kalam ya, kita kita harus mengeluarkan kontribusi kita untuk Kalam gitu. Bagaimana setelah kita dikader di Kalam, kita harus berkorban untuk Kalam gitu. Jadi ya dari ketua ini, dengan jabatan ketua ini harusnya menjadi prioritas utama bagi saya untuk tidak menduakan Kalam gitu. Karena prioritas ketua itu butuh perhatian lebih gitu. Mungkin itu.
Oke, terima kasih Bismillah, aneh jawabannya. coba. Bismillah Bang, aneh coba. Oke, dipersilakan kepada saudara Trisula untuk menjawab. Oke, kalau dari aneh sendiri Bang, kenapa harus saya yang dipilih itu? Secara pribadi sebenarnya masih banyak orang di belakang sana Bang, masih banyak kader-kader kalam yang seharusnya lebih berhak nih ada di posisi aneh sebenarnya. Yang secara aneh pribadi, kenapa sih harus aneh gitu? Kenapa sih harus aneh yang terpilih itu? Secara pribadi juga aneh heran gitu kan. Secara pribadi juga aneh jujur. Secara pribadi aneh heran, nah, aneh mungkin kapasitas ilmunya belum terlalu banyak, pemahaman tentang Islamnya juga mungkin tidak terlalu banyak. Ya aneh juga heran kenapa harus aneh. Cuma mungkin ketika dilebihkan, mungkin ada lebih sedikit yang Allah berikan kepada aneh, mungkin aneh lebih sedikit paham tentang sistem kaderisasi yang ada di kalam. Karena alhamdulillah aneh semenjak masuk UTS sampai insya Allah sampai wisuda nanti insya Allah hanya kalam. Aneh akan tetap berorganisasi di kalam. Insya Allah aneh akan totalitas di kalam. Ya mungkin aneh lebih paham kaderisasi, mungkin aneh sedikit dilebihkan pemahaman tentang kaderisasi, mungkin itu menjadi tolak ukur majelis syuro sehingga memilih aneh untuk menjadi seorang ketua. Dan selanjutnya tadi yang kedua apa tadi aneh lupa. Totalitas ke berapa persen sih totalitas ke UKM yang lain. Ya alhamdulillah juga semenjak join kalam, semenjak join ke UTS, UKM aneh itu hanya kalam, sempat masuk ke himpunan, habis itu selesai, itu pun di semester awal, sampai sekarang UKM aneh hanya kalam, jadi kalau ketika ditanya berapa persen, insya Allah mah 100% untuk kalam, insya Allah, amin. Itu sih Bang. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah teman-teman berdua semoga kedepannya dapat membantu kalam untuk lebih menyebarkan luas dakwah lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula kepada kami sampaikan kepada saudara Akhina Miron Aziz yang Masya Allah masih membersamai kita sampai hari ini. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban dari teman-teman. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kami dapat di sini ada peserta yang cukup greedy. Hadir offline, tapi angkat tangan di online kepada saudari Mujiati. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kedua calon. Kan sesuai dengan kata Pak Mitra tadi ya, bahwa untuk tahun depan belum tentu kegiatannya tuh bakal offline. Jadi pertanyaan saya, strategi apa yang bakal kakak-kakak berdua lakukan untuk membuat kegiatan pengkaderan tuh supaya lebih menarik lagi gitu, supaya kegiatan pengkaderan ini benar-benar bisa masuk di hati para kader-kader kalam, terutama pengurus kayak gitu. Soalnya kebanyakan kajian-kajian tuh kayak hanya formalitas aja gitu. Ilmu atau apanya tuh belum dapat di hati kita kayak gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah strategi dari kakak-kakak ini, apa yang kajian online apa atau kegiatan online apa yang bakal dibuat dalam kegiatan pengkaderan agar kader kalam ini benar-benar gitu, benar-benar apa ya, dapat gitu. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari Mujiati atas pertanyaannya. Kemudian kami persilakan untuk saudara Trisula dan saudara Noval untuk menjawab pertanyaannya. Saudara Tris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih coba jawab pertanyaan dari Muji. Ya, untuk strategi apa sih yang akan digunakan jikalau terburuknya akan tetap online gitu. Ya, kalau untuk online tetap terburuk jika online mungkin Ani pribadi belum tahu strategi apa ketika online nanti. Cuma secara pribadi Ani sudah ada sedikit ancang-ancang. Memang ketika memang sudah ada online maka mau tidak mau juga kajian harus online. Mau tidak mau pemberian materi juga harus online. Jadi tinggal nanti kita bungkus saja bagaimana acaranya agar lebih menarik. Mungkin dari segi pematerinya mungkin kita akan cari pemateri yang membuat seseorang itu happy, bukan pemateri yang buat ngantuk, tapi pemateri yang buat tenang. Mungkin akan ada hadiah-hadiah dan lain-lain, mungkin akan ada tema yang menarik dan lain-lain. Jadi ya kalau mau tidak mau
kalau online berarti kajiannya juga harus online-nya harus gimana lagi gitu kan. Ya kalau sekarang pribadi mungkin tinggal bagaimana kita bungkus acaranya, bagaimana kita buat desain acaranya agar acara itu tidak membosankan untuk kader. Acara itu tidak membosankan untuk pengurus. Jadinya mereka mau kapan punya, mereka sangat mau untuk masuk ke kajian tersebut. Kalau Anda pribadi gitu. Terima kasih kepada Saudara Trisula. Kami persilahkan untuk melanjutkan kepada Saudara Noval Sabitul Azmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Jadi memang ini sempat terpikirkan juga untuk karena kita berkaca di pengurusan yang tahun ini gitu kan. Kita untuk untuk saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir gitu kan. Dan kalau misalnya disampaikan dari Pak Mitra sebelumnya bahwa akan kegiatan tidak offline gitu kan, kegiatan kampus itu tidak offline, berarti ya memang untuk strategi ini perlu dibahas ya, dalam artian saya tidak tahu pasti kan gimana proker-proker setiap divisi masing-masing. Nah itu kan perlu adanya pembahasan, makanya sempat jadi catatan untuk kepengurusan ke depannya nanti siapapun itu dalam merencanakan proker untuk di pengurusan tahun depan harap mempertimbangkan ya hal seperti ini, pandemi ini gitu, karena kita nggak tahu pandeminya akan berakhir kapan. Dan untuk bicara strategi seperti apa ya itu masalah ini ya belum ya, mungkin akan sama seperti ini ya, seperti yang kajian-kajian selama ini gitu. Emang kendala ketika online itu ya keterbatasan waktu dan tempat gitu kan. Mungkin siapa tahu dari kalau misalnya kegiatan online kan kita tidak tatap langsung, jadi hubungan interaksi emosional itu nggak ada gitu. Jadi agak sedikit sebenarnya tricky juga gitu kita bagaimana untuk bisa mengatur itu, perlu namanya pembahasan lebih mendalam lagi gitu. Kalau dijawab strategi ya mungkin untuk sementara saya jawab strateginya ya yang seperti biasa, cuma ya mungkin lebih dibuat mengasihkan. Nah untuk disesuaikan bagaimana nanti prokernya gitu, apa mungkin proker itu perlu ya itu pembahasan ini sih lebih mendalam lagi tentang nanti dibahas, harusnya untuk PR ya buat ke pengurusan selanjutnya. Mungkin jawabannya nggak banyak sih, seperti itu aja tentang masalah strategi, karena emang masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa kreatif gitu menyusun acara bagaimana acara terlihat menarik gitu. Karena yang saya alami gitu yang saya alami mengikuti acara-acara online itu ya intinya itu aja gitu, penyampaian aja, nggak ada tindak lanjut. Karena kalau misalnya online ya sekedar penyampaian gitu, gimana penyampaian itu kan. Mungkin bisa jadi kalau misalnya kegiatan online bisa ditambahin modul-modul ketika kita misalnya kajian atau misalnya grup Telegram terus kita sampaikan, jadi kayak materi modulnya dalam bentuk video gitu. Jadi otomatis nggak cuma sekedar sekali pertemuan, tapi kita punya kenangan ke mereka tentang apa sih kayak modulnya. Berarti tahap-tahapan nih, video-video tahapan tentang sekolah desain, misalnya sekolah desain itu kayak gimana. Jadi nggak cuma sekolah desain itu atau pelatihan itu hanya sekali gitu dalam satu pertemuan terus udah gitu, nggak ada feedbacknya atau nggak ada keberanian. Ya kalau bisa mungkin bagaimana pelatihan gitu, harus grup-grup Telegramnya atau grup-grup WhatsApp-nya kayak gitu kan. Karena yang saya ikuti ya seperti itu, model-model yang lebih kayak inilah mengena gitu loh. Cuma yang sudah pertemuan tapi ada berkelanjutannya gitu. Jadi orang tuh puas gitu dengan programnya gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau aneh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Trisula dan Saudara Noval atas jawaban yang kurang memuaskan kepada Saudari Mujati. Barangkali Saudari Mujati ada tanggapan yang akan disampaikan. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup memberikan gambaran atas ketidakpuasan jawaban. Terima kasih. Kemudian kami
aturkan kesempatan selanjutnya kepada Akhina Wildan untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada saudara Wildan kami persilahkan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Siap, kedengeran Bang. Aman Bang. Oke, kedengeran ya. Oke, sip. Afan ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator yang telah mempersilahkan Ane buat bertanya gitu. Dan saya ucapkan selamat kepada calon gitu kan yang sudah menyiapkan juga gagasan-gagasan untuk kalam tahun ke depan. Nah, di sini Ane mau tanya nih. Maksimal pertanyaan berapa?